Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, mari kita belajar bersama melanjutkan mata kuliah penulisan karya sastra, yaitu kita akan belajar masih dalam prosa, yaitu bagaimana teknik mengembangkan latar dan alur atau istilah lainnya adalah setting dan plot. Baik, untuk memahami bagaimana mengembangkan sebuah latar dan alur pada penulisan cerita atau prosa, Anda harus memahami dulu konsep-konsepnya, kemudian memahami beberapa kiat-kiat dalam pengembangannya. Baik, kita akan mulai membahasnya. Nah, definisi pertama kita akan melihat definisi latar atau setting tadi ya. Latar adalah seluruh keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana yang ada dalam cerita. Berarti yang disebut latar bukan hanya berkaitan dengan tempat ya, tapi waktu, suasana juga adalah latar. Jadi Anda bisa menentukan ketika dalam menulis cerita tempatnya di mana, waktunya dan suasananya seperti apa, dan itu sudah termasuk pada latar ya. Nah, kita kutip analogi penulisan sebuah latar, kata Henry James. Katanya begini, sejauh yang saya lihat, analogi seni melukis dan seni menulis novel amatlah lengkap. Inspirasinya sama, prosesnya sama, kesuksesan yang diraih juga sama. Jadi seperti itu, sebuah penulisan setting dalam sebuah penulisan prosa itu pun dianggap sama dengan seni melukis. Jadi prosesnya itu menunjukkan sebuah hal yang cukup panjang berdasarkan hasil imajinasi dan daya cipta si penulisnya masing-masing. Baik, kita masuk macam-macam latar. Tadi kita sudah lihat secara umum itu ada tempat, waktu, dan suasana. Tapi kalau dibuat lagi lebih rinci, itu ada latar fisik, itu yang kita lihat tempat, daerah, lokasi, atau waktu. Lalu yang psikologis ini masuk kepada suasana tadi, ada ketakutan, kekecewaan. Latar sosial juga termasuk di sini, ada adat istiadat, konvensi, keributan, perang, dan sebagainya. Kemudian latar juga berkaitan dengan seperti perlengkapan, peralatan, atau hal-hal yang digunakan di dalam teks itu juga termasuk dalam bagian latar seperti itu ya. Nah, dalam penulisan cerita, latar ini juga sengaja digunakan untuk efek tertentu. Jadi tidak hanya sekedar ada latar saja. Jadi latar itu bisa sebagai sebuah antagonis dalam cerita, bisa menjadi sebuah visi atau suasana hati dan atmosfer pada cerita tersebut yang ingin dihadirkan ya. Nah, sebagai antagonis kita perhatikan. Nah, setting sebagai antagonis ini menyediakan persiapan serangkaian aksi atau tindakan, sebagaimana dalam kisah peperangan ya. Atmosfer yang aneh dan tidak tertahankan seperti bau yang menyengat, bau sebuah penyerbuan, memenuhi tempat persembunyian dan tempat umum, menghilangkan cita rasa makanan. Nah, ini terkait sebuah setting sebagai antagonis ya. Kalau sebagai visi itu, dia membangun rasa percaya diri. Anda bisa lihat kutipan berikut. Para pekerja tampak bergegas, semua memakai topi koran yang dilipat kaku secara rapi. Nah, lihat itu. Mengapa mereka memakai topi, ayah? Tanya Emily. Mungkin mereka akan menjawab agar rambut mereka tidak kena tinta, tapi menurut ayah mereka memakai supaya terlihat keren saja. Apa arti keren, ayah? Suara bising mengkelan telinga membuat mereka tidak bisa saling berbicara. Kertas cetakan meluncur dari berbagai arah melalui mesin-mesin itu. Koran yang sudah selesai muncul menumpuk dengan rapi. Jadi itu membangun rasa percaya pada pembaca gitu ya. Lalu sebagai suasana hati atau atmosfer, intinya ini menyiapkan adegan cerita romantis atau cerita seram misalnya. Ketika saluran itu meledak 1955 di Holkotso dekat perkebunan Monitip, tiba-tiba masih bergantung pemberang yang setelah itu. Ini kan cukup seram gitu ya. Jadi bagaimana menata setting itu membuat suasana seperti apa. Ya, sampai sini benar-benar dipahami. Kita lanjutkan dalam masih dalam sesuatu terkait dengan setting atau istilah dengan foreshadowing adalah rancangan sesuatu yang akan terjadi. Kira-kira ada dua macam. Setting itu bisa sebagai awal dan akhir atau setting sebagai potret tokoh. Jadi sangat berkaitan ya latar ini dengan penokohan. Tapi kebetulan kali ini kita akan bahas latar dulu. Terlanjutkan, apa itu perlunya setting? Anda sudah terbiasa ya dengan 5W1H. Intinya setting ini bisa menjawab dua pertanyaan, kapan dan di mana. Jadi rumusnya, karena setelah setting ini kita akan mempelajari plot, sebenarnya setting dan penokohan itu bisa memunculkan alur ya, latar seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke tekniknya. Nah, mohon diperhatikan baik-baik. Dalam penulisan setting, kita harus lebih dahulu mau menetapkan Anda menggunakan latar yang nyata atau khayalan. Perlu diperhatikan. Gambarkan setting secara tepat dan dinamis, jangan bertele-tele karena itu akan mengganggu dalam proses penceritaan. Tampilkan suasana setting yang berhubungan dengan tokoh dan peristiwa yang terjadi, jangan kemana-mana gitu ya, jadi ada kaitannya. Ada 3 ya, kita lanjutkan. Banyak penulis menghindari detail penulisan setting karena takut membosankan pembaca. Nah, jadi itu bisa juga dijadikan tips. Kurangnya gambaran yang jelas juga membosankan, jadi jangan kurang, jangan berlebihan juga. Intinya kita harus memberikan detail tapi tidak berlebihan, tapi jangan sampai membuat pembaca bosan juga, seperti itu ya. Tanpa sensasi yang kuat tentang sebuah tempat, sangatlah sulit mendapatkan ketegangan dan keasyikan gitu. Jadi perlu membuat sensasi yang pas dalam penataan setting. Penggambaran lokasi yang bertele-tele ini juga bisa menunjukkan yang lamban tadi atau membosankan. Buat penggambaran setting yang cepat dan dinamis. Nah, tampilkan suasana setting yang berhubungan dengan tokoh dan peristiwa. Itu perlu sekali diperhatikan ya. Kita lanjutkan. Sekarang karena kalian sudah menyinggung terkait dengan teknik pembuatan latar, maka arahnya adalah kita akan membangun plot cerita terkait dengan penulisan alur. Tadi sudah saya kasih rumusnya bahwa dalam membuat alur itu dipengaruhi oleh sebenarnya latar dan tokoh, seperti itu. Kita lihat. Plot itu definisinya rencana cerita. Jadi plot ini sesuatu yang ditemukan dalam penulisan cerita, bukan yang disisipkan. Jadi yang ditemukan ya, bukan yang disisipkan. Apa yang memicunya? Tadi tokoh dan setting. Kita lanjutkan. Menurut Aristoteles, plot yang sempurna harus memiliki hanya satu dan bukan dua masalah. Gitu ya. Perubahan dalam kehidupan si pahlawan janganlah berasal dari penderitaan menjadi suatu kebahagiaan, tapi sebaliknya dari kebahagiaan menjadi kesengsaraan, dan penyebabnya janganlah karena sifat yang buruk, tapi karena kesalahannya sendiri. Seperti itu polanya misalnya. Jadi polanya itu diminta harusnya satu ya, jangan yang biasanya terbalik seperti tadi. Oke. Tentang plot, sifat buruk seseorang adalah alat pembentuk plot paling efisien. Biasa begitu. Kalau kata Novakovic, pembaca tak bisa menikmati cerita tanpa plot. Jadi plot ini itu penting gitu ya, intinya. Nah, ketergantungan plot bergantung pada hasrat yang terlibat. Jadi sangat tergantung kepada bagaimana antara cerita itu saling berhubungan. Plot tergantung bagaimana para tokoh berjuang untuk memenuhinya. Jadi bagaimana si tokoh di situ hadir dalam ceritanya akan mempengaruhi sebuah plot. 5 elemennya dalam sebuah plot itu, ini secara umum ya, pengenalan. Jadi dalam sebuah cerita pasti ada bagian pengenalan, ada konflik awal, konflik memuncak, klimaks, dan pemecahan. Nah, ini harus ada dalam cerita. Oke. Macam plot berdasarkan waktu, itu ada 2, lurus atau sorot balik, jadi kata Abrams. Jadi plot itu pembagiannya banyak sekali. Anda bisa menggunakan rujukan yang mana. Kalau Anda masih ingat waktu SMA pun kita disuguhkan juga pembagian alur berdasarkan apa dan apa. Nah, sekarang intinya sih yang kita arahkan ke sini bagaimana Anda bisa mengembangkan alur itu dalam cerita ya. Nah, plot urut seperti apa polanya? Gini, A, B, C, D, E. Peristiwa disusun dengan model kisah awal, tengah, akhir yang diwujudkan dengan eksposisi, gitu ya, komplikasi, klimaks, peleraian, penyelesaian. Ya, gitu ya plot lurus. Kita lanjut. Plot sorot balik. Ini menggunakan pola rangkaian tengah, awal, akhir. Jadi, polanya B, A. Jadi, akhir dulu, lalu awal, balik ke tengah. Gitu, polanya seperti itu ya. Macam plot berdasarkan konfrontasi. Nah, ini kalau menurut Novakovic ini menggunakan konfrontasi itu, jadi ada plot konfrontasi, non-konfrontasi, dan kombinasi. Nah, kita lihat. Yang konfrontasi ini apa? Manusia lawan manusia, lawan dirinya sendiri, lawan alam, lawan mesin, lawan Tuhan, Tuhan lawan semua orang misalnya. Itu konfrontasi. Kalau non, ini penggalan kehidupan, penyingkapan, perjalanan, penciptaan, misalnya gitu. Yang kombinasi ini bisa kisah situasional, dilema, seperti itu ya. Nah, plot dan tokoh. Nah, ini hubungannya tadi ya. Tokoh itu kan ada protagonis, antagonis. Nah, ya ini. Jadi betapa melelahkan yang pembuatan plot, ingatlah ini adalah sebuah permainan. Jadi kalau kata bahasa Yunani sebenarnya antagonis atau dengan ada protagonis, antagonis. Semuanya berkata-kata agonis atau dalam bahasa Yunani itu agonia. Nah, agonia ini definisinya permainan yang bersaing.
Jadi meskipun Anda sering terasa sulit dalam melahirkan sebuah cerita, membuat plot, yang di sini diingatkan adalah ingatlah sebenarnya hanya sebuah permainan. Bagaimana kita bisa menikmati permainan ini menghasilkan sebuah cerita yang menyenangkan ya. Nah, sekarang kita masuk kepada tips ini yang penting. Bagaimana cara mencipta plot? Ciptakan sebuah situasi aneh dan ajukan pertanyaan. Nah, jadi Anda bisa memikirkan apa ya situasi aneh sekarang. Anda bisa tanyakan mengapa, lalu bagaimana ini bisa terjadi. Lalu Anda bisa buat ikhtisarnya dulu, lalu menulis terus sampai suatu terjadi hingga akhirnya cerita itu punya plot sendiri. Ini caranya sebenarnya lamban ya kata Nelson, tapi ini bisa dipakai untuk penulis pemula. Pertaruhkan apa yang dihargai tokoh, biarkan mereka berjuang memperolehnya. Jadi sebenarnya dalam menulis itu yang membawa cerita itu mengalir adalah tokoh gitu ya. Kita yang makanya hadirkan tokoh itu karakter seperti apa dan biarkan dia menyelesaikan ceritanya. Mencuri plot karya lain, novel, cerpen, atau dari koran boleh untuk belajar boleh. Tapi bukan mencuri ceritanya ya, tapi mencari alurnya. Nah, atau Anda bisa gunakan teknik kartu, memilih kartu yang berisi tokoh, setting, tokoh dan setting. Nah, ini akan membantu Anda juga untuk bisa menciptakan plot tadi. Kita lanjutkan. Lalu ini novel versus cerpen. Kalau novel berasal dari kata Italia, novella, kabar pendek. Kalau novel berita kecil. Nah, kalau cerpen atau story dari bahasa Yunani, berita dan penyelidikan artinya. Kata Perancisnya penjelasan tentang sebuah peristiwa. Ini definisi dari berdasarkan bahasanya ya. Kita lihat plot versus ikhtisar plot. Plot itu sebenarnya seperti rencana cerita. Jadi plot adalah sesuatu yang Anda temukan dalam proses penulisan cerita, bukan sesuatu yang disisipkan. Sekali lagi ya, plot itu yang ditemukan. Nah, ikhtisar itu ibarat taktik. Jadi ikhtisar itu taktik seperti persiapan lah. Anda harus menyiapkan apa ini dalam sebuah pertandingan agar Anda bisa menang gitu ya. Anda mungkin bisa dengan santai menulis tanpa plot, pembaca mungkin tak bisa menikmatinya karena tidak ada plotnya. Jadi gitu ya. Oke, sepertinya untuk pertemuan ini memahami bagaimana mengembangkan sebuah latar atau setting dan plot, saya pikir bisa dipahami dengan teknik-teknik sederhana. Sekali lagi, yang seperti saya sampaikan dari awal, dalam penulisan sebuah cerita, kita akan terbiasa dengan proses terus berlatih. Terbiasa karena biasa, maka biasakanlah terus menulis. Nah, kalau kita mau biasa menulis, maka biasakanlah membaca. Dalam keahlian untuk meningkatkan kemampuan menulis cerita, maka perbanyaklah baca cerita, bisa itu novel atau bisa itu cerpen. Mungkin kita bisa mulai dari cerpen dulu, nanti baru dikembangkan dalam penulisan novel. Kira-kira seperti itu yang dapat saya sampaikan dalam materi pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan latar dan alur. Semoga dapat dipahami. Mari lanjutkan pembelajaran, selalu ikuti pembahasan atau persiapan yang dilakukan pada e-learning. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.